Kenapa setiap kebijakan dalam pengelolaan negeri ini selalu saja rakyat yang menjadi korban? Disinilah kacaunya, disinilah rusaknya daripada pengelolaan negeri kita, saudara-saudara sekalian. Kami datang dengan menawarkan solusi yang insya Allah jika diterapkan akan menjadi negara yang baik, negara yang makmur, sebagaimana dikatakan baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilid dhalimina bid dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami melaksanakan salah satu agenda konferensi pers yang menindaklanjuti kegiatan kami, yaitu ingin menyelenggarakan hearing atau audiensi ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang kebetulan sampai hari ini belum bisa diterima karena alasan padat kegiatan. Bahkan kemarin terakhir kami disampaikan untuk menunggu sampai hari Senin oleh tim di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, kami dari Forum Tokoh Peduli Umat Provinsi Sulawesi Tenggara pada pagi hari ini bersama para tokoh umat, perwakilan para tokoh umat untuk menyampaikan kritik kami. Melalui aspirasi umat kita sampaikan kritik, kemudian dalam rangka juga muhasabah lil hukam tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dolim dan khianat terhadap rakyat, yang dimana pada hal ini adalah tentang tolak kenaikan harga BBM, TDL, dan gas LPG. Karena ketika pemerintah merencanakan kenaikan harga tersebut, ini sudah pasti mendolimi rakyat. Maka dari itu kami dari Forum Tokoh Peduli Umat atau FTPU Sulawesi Tenggara menyampaikan beberapa hal dan juga pernyataan sikap tentang hal ini. Karena sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah itu menjadi hak rakyat Indonesia. Namun pada hal ini dieksploitasi atau diambil alih sebesar-besarnya untuk kemakmuran asing. Padahal dalam amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan sampai 5 itu menegaskan bahwa bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya harus dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Baik, ada 3 hal yang penting kami sampaikan dan diwakili oleh para tokoh. Kebetulan kami juga menyampaikan hal ini tentang hal-hal yang penting ini. Yang pertama adalah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Saiful SHMH. Beliau adalah perwakilan dari praktisi hukum yang menyampaikan tentang kebijakan pemerintah ini yang ketika dia dilanjutkan maka berpotensi melanggar hukum. Kepada Bapak Muhammad Dr. Saiful SHMH kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi telah disampaikan tentang rencana pemerintah Indonesia untuk menaikkan bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan gas LPG. Tentu dalam perspektif kebijakan negara ini adalah perspektif yang sangat mengabaikan kesejahteraan rakyat. Itu kalau kita lihat dari sudut kepentingan kebijakan negara. Karena dalam teori negara kesejahteraan, para ahli hukum itu sudah menetapkan bahwa negara didirikan itu adalah untuk melayani kepentingan masyarakat. Negara didirikan itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kebijakan itu kemudian tidak berpihak kepada kepentingan kesejahteraan rakyat, maka itu sesungguhnya dalam teori kenegaraan melanggar teori kesejahteraan negara. Itu yang pertama.
Yang kedua, suatu negara itu pasti punya yang disebut dengan konstitusi untuk menjalankan kehidupan negaranya. Ini yang disebut dengan ground norm. Nah, ground norm inilah yang akan menjadi pengendali bagi penyelenggara kegiatan negara. Jadi jika suatu penyelenggara kegiatan negara itu melanggar konstitusi atau melanggar ground norm, maka kebijakan yang dilakukan itu adalah bagian dari pelanggaran konstitusi. Kalau itu adalah pelanggaran konstitusi, maka itu adalah bahagian dari pelanggaran hukum. Nah, dalam konteks ketika pemerintah hendak berencana menaikkan bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan gas LPG, yang kemudian nanti semua kebijakan untuk menaikkan yang disebutkan tadi itu diderivasi atau diturunkan dalam bentuk undang-undang, maka undang-undang tadi jelas pelanggaran terhadap konstitusi. Maka undang-undang yang dikeluarkan itu adalah undang-undang sebagai pelanggaran terhadap tatanan hukum yang ada di negara ini. Kenapa dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum? Kenapa dianggap sebagai tatanan pelanggaran konstitusi? Jawabannya adalah karena menaikkan bahan bakar minyak, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan gas LPG itu adalah bagian dari kebutuhan hidup hajat rakyat, dan itu adalah pelanggaran dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disampaikan tadi. Di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jelas menaikkan bahan bakar minyak atau BBM, menaikkan TDL, dan menaikkan gas LPG itu adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga juga merupakan pelanggaran konstitusi karena menaikkan BBM, TDL, dan gas LPG adalah melanggar tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang di situ disebutkan bahwa tujuan pemerintah Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Jelas menaikkan BBM, menaikkan TDL, dan menaikkan gas LPG itu adalah melanggar tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Jadi kesimpulannya adalah, dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi dan juga sekaligus sebagai seorang mewakili praktisi hukum, jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi nanti undang-undang, maka itu adalah sebuah pelanggaran tatanan hukum dan pelanggaran terhadap konstitusi. Maka kalau itu jadi dilakukan misalnya ke depan nanti undang-undang ini, maka undang-undang ini bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Karena undang-undang yang dikeluarkan itu adalah bertentangan dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dari saya dalam perspektif saya sebagai seorang praktisi dan juga akademisi hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, itu adalah salah satu yang pertama tanggapan dari salah satu praktisi hukum kita, bahwa ternyata pemerintah ketika benar-benar mau menaikkan harga BBM, TDL, dan gas LPG ini, maka berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Baik, pemirsa di seluruh tanah air dan juga mudah-mudahan pemerintah melihat video ini. Yang kedua adalah salah satu perwakilan dari tokoh umat. Beliau adalah Dewan Pembina Forum Tokoh Peduli Umat Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Ustadz Yuslan Aziz Abu Fikri, Sarjana Ekonomi. Kami persilakan dengan hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara dan lebih khusus lagi yang ada di Kota Kendari, yang mendengar, yang menyimak, yang mengikuti konferensi pers ini, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membersamai kita
dan juga terus memberikan keistiqomahan serta kekuatan kepada kita semua, dan tentu keberanian dalam menyampaikan kebenaran Islam, melawan setiap kezaliman dan kemungkaran. Takbir. Kembali kami hari ini dari Forum Tokoh Peduli Umat Kendari, Sulawesi Tenggara, berkumpul di dalam rangka merespon rencana kebijakan zalim yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini, yang ingin berencana menaikkan harga BBM, gas LPG 3 kilo, gas melon, dan juga tarif dasar listrik. Sebelumnya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Forum, bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 April 2022, kami telah mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kemudian mendatangi DPRD Provinsi Sultra ini, menyampaikan surat audiensi secara langsung untuk memberikan pandangan kami, untuk memberikan pendapat kami dan juga sikap kami terkait dengan rencana dari pemerintah dalam rangka ingin menaikkan harga BBM, gas LPG 3 kilo, dan juga tarif dasar listrik, bahwa rencana kenaikan ini adalah merupakan sebuah kebijakan yang zalim, kebijakan yang penuh dengan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan juga tentu kepada seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali kita yang ada di Sulawesi Tenggara, dan khususnya kita yang ada di kota Kendari ini sebagai pemilik sah terhadap seluruh kekayaan sumber daya alam negeri ini, yang harusnya kekayaan tersebut dikelola oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat. Sekali lagi kita mengingatkan bahwa pemerintah punya tanggung jawab yang sangat besar, punya tugas yang sangat besar dunia akhirat dalam urusan ini. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa yang namanya penguasa, kepala negara, pemerintah adalah pemimpin, dan kepemimpinan tersebut akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah, akan kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Jadi pemerintah harus betul-betul hadir paling depan dalam melayani dan mengurus rakyatnya, bukan justru menjual, berdagang di depan rakyatnya dengan menggunakan logika bisnis, logika untung rugi. Negara harus betul-betul melindungi, negara harus betul-betul menjaga rakyatnya dari semua bentuk kerusakan dan kehancuran, dari segala ketamakan dan kerakusan dari kaum oligarki kapitalis radikal, dari rusaknya peradaban kapitalisme liberal yang sampai detik ini telah menjadi sumber bencana dan malapetaka bagi negeri ini, khususnya kita yang ada di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa BBM jenis Pertamax ini sudah dinaikkan kemarin beberapa waktu yang lalu dari harga 9.000 menjadi 12.500 per liter, dan sudah ada rencana kuat Pertalite ini juga akan naik, solar ini juga akan naik, listrik juga demikian akan naik, termasuk juga gas LPG 3 kilo juga ini akan naik. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Saudara Sri Mulyani Indrawati, bahwa mereka telah menyampaikan usulan penyelesaian daripada beban subsidi dan kompensasi daripada sektor energi ini, dan ini telah mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran Banggar DPR RI. Nah, kalau sampai ini betul-betul dieksekusi, maka ini jelas-jelas sekali lagi adalah sebuah kezaliman. Maka kami dari Forum Tokoh Peduli Umat ini kembali ingin menegaskan suara penolakan kami terhadap rencana kebijakan yang sangat zalim ini. Karena siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menjamin bahwa harga BBM ini tidak dinaikkan? Karena kemarin ada isu juga bahwa ini tidak jadi dinaikkan, tidak ada keinginan pemerintah dan seterusnya. Sekali lagi kami tidak akan pernah kendor, kami tidak akan pernah mundur untuk menyampaikan suara penolakan kami. Karena sekali lagi siapa yang akan menjamin bahwa harga BBM ini tidak akan dinaikkan secara tiba-tiba pada malam hari? Karena selama ini harga BBM ini kalau dinaikkan secara biasanya itu dilakukan secara mendadak, dan biasanya diumumkan di malam hari ketika rakyat ini sudah terlelap tidur. Oleh karena itu kita harus waspada. Kata Bang Napi, ini Bang Napi yang lain, kejahatan itu bukan hanya terjadi pada siang hari, tapi kejahatan itu juga terjadi pada malam hari. Di saat rakyat ini terlelap tidur, maka kita harus waspada.
ya, khawatir malam-malam tiba-tiba kemudian dinaikkan. Saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa rakyat ini sudah begitu sangat menderita akibat kesulitan dan kesusahan ekonomi yang luar biasa. PPN naik, harga-harga barang pokok juga naik. Nah sekarang ini mau dibuat lagi rakyat ini semakin menderita, semakin sulit, semakin susah, semakin terbebani dengan rencana zalim ini. Kenapa setiap kebijakan dalam pengelolaan negeri ini selalu saja rakyat yang menjadi korban? Alasan atau narasi yang selalu dikemukakan oleh pemerintah, yang digunakan oleh pemerintah adalah agar beban APBN ini bisa berkurang dengan mengurangi subsidi rakyat. Sementara beban rakyat ini tidak pernah dipikirkan. Padahal beban rakyat ini terus bertambah. Apalagi kalau sampai kemudian kebijakan rusak, kebijakan zolim ini jadi dilakukan, ini akan betul-betul menjatuhkan rakyat ke dalam jurang penderitaan yang semakin dalam. Padahal kalau rezim ini betul-betul ingin mengurangi, serius ingin mengurangi beban APBN, kenapa tidak pernah diselesaikan dengan memotong gaji para pejabat, gaji-gaji para pejabat yang sangat yang sangat besar itu? Kenapa tidak dengan cara membatalkan proyek-proyek yang tidak prioritas bagi kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti proyek pindah IKN itu? Atau kenapa kemudian tidak melakukan berbagai efisiensi terhadap seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang banyak, yang tidak penting, yang tidak berguna? Kenapa selalu saja beban APBN ini dipindahkan ke pundak rakyat dengan dihapusnya subsidi bagi rakyat? Padahal subsidi bagi rakyat itu adalah hak rakyat sebagai kewajiban pemerintah untuk kemudian melayani rakyat, bukan oligarki. Jadi yang namanya BBM murah itu adalah hak rakyat, listrik murah itu adalah hak rakyat, gas LPG 3 kilo dan yang lainnya murah itu juga hak rakyat. Penguasa tidak boleh mencuri hak rakyat dengan dalih membebani APBN. Takbir. Padahal kalau kita lihat saudara-saudara sekalian dari data yang ada, ternyata setiap kenaikan $1 barel minyak mentah dunia, APBN ini kita justru diuntungkan, saudara-saudara sekalian. Ada pendapatan neto bersih masuk di APBN kita setiap kenaikan $1 itu sebesar 400 miliar. Luar biasa. Seperti misalnya di awal tahun 2022 kemarin, saat harga minyak mentah ini berada di harga $113 per barel, ternyata ada pemasukan di APBN kita kurang lebih 20 triliun lebih. Jadi ini jelas alasan-alasan, narasi-narasi kebijakan bahwa kebijakan kenaikan BBM karena membebani APBN. Ini justru yang terjadi sebaliknya. Maka ini jelas ada unsur kebohongan publik yang terus diulang-ulang. Begitu juga alasan atau narasi yang juga terus dipakai oleh pemerintah menaikkan harga BBM ini, yaitu terkait dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Yang aneh, saudara-saudara sekalian, yang aneh, yang harus kita pertanyakan, kenapa di saat harga minyak dunia ini turun, misalnya harga BBM atau harga minyak dunia ini turun, kenapa harga BBM justru tidak turun? Ini yang aneh, ini yang kita harus pertanyakan. Seperti yang pernah terjadi di saat awal pandemi tahun 2020 kemarin, ya, di mana pada waktu itu harga minyak mentah dunia turun drastis di titik yang paling sangat rendah, yaitu sebesar $20 per barel. Bahkan harga ini lebih rendah dari asumsi APBN yang disusun pada tahun 2021, yaitu sebesar $60 per barel. Ini juga saya kira menjadi jelas hanya menjadi alasan saja yang dibuat-buat untuk mencari pembenaran atas rencana kebijakan yang sangat zalim ini. Sedikit saya sampaikan saudara-saudara sekalian terkait dengan hal ini, bahwa dari 100% produksi BBM di negeri kita ini, Pertamina sebagai BUMN kita mensuplai kurang lebih 56%, dan selebihnya kurang lebih 44% disuplai oleh swasta yang sebagian besar itu adalah asing. Dan ternyata harga Pertamina dan harga dari kontrak kerja swasta ini itu dihitung dengan harga minyak internasional. Padahal kalau kita lihat harga produksi realnya itu hanya $19,71 per barel. Lalu kemudian dijual dengan harga minyak internasional sebesar $113 per barel. Ini jelas tidak benar, saudara-saudara sekalian. Ini yang membuat menjadi persoalan, menjadi rumit, menjadi kacau dalam pengelolaan energi kita. Bagaimana mungkin minyak yang dihasilkan dari tanah kita, dari laut kita, dari bumi kita dijual dengan menggunakan harga minyak internasional? Inilah saudara-saudara sekalian yang disebut bahwa telah terjadi proyek
liberalisasi di sektor hulu, di mana 44% lebih supply produksi BBM kita dikuasai oleh asing, ditambah lagi di sektor hilir di mana harga BBM dihargai dengan harga minyak internasional. Disinilah kacaunya, disinilah rusaknya daripada pengelolaan negeri kita, saudara-saudara sekalian. Justru ini yang terjadi, sehingga kemudian proyek liberalisasi migas ini, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir, ini nyata terjadi di hadapan kita. Maka pada kesempatan ini kami menyerukan stop. Sekali lagi, hentikan liberalisasi migas dan kembalikan seluruh kekayaan sumber daya alam negeri ini kepada rakyat Indonesia. Baik itu minyak, gas, nikel, batu bara, emas, tembaga, dan lain-lain. Semuanya harus diambil dan dikembalikan kepada rakyat. Semua yang masuk dalam kategori kepemilikan umum itu harus dikelola oleh negara, bukan dikelola oleh kapitalis oligarki yang rakus dan tamak itu. Dan negara dalam mengelola itu betul-betul diserahkan sepenuhnya buat kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan oligarki. Saudara-saudara sekalian, inilah pandangan Islam. Dan di dalam Islam, migas, minyak dan gas, dan seluruh sumber energi lainnya itu adalah merupakan milik umum secara keseluruhan. Pemerintah harus berani melakukan ini. Jangan mau pemerintah, jangan mau penguasa di negeri ini, kalau betul-betul disebut sebagai penguasa, menjadi kaki tangan, menjadi antek-antek dari para kapitalis oligarki ini. Takbir! Saudara-saudara sekalian, perlu saya tambahkan lagi bahwa ternyata kenapa harga minyak dunia internasional ini terus juga berfluktuasi, karena ternyata saudara-saudara, ternyata minyak dunia ini dijual di pasar komoditas berjangka. Ini akarnya, ini masalahnya. Dan pasar komoditas berjangka ini jelas adalah pasar non real, pasar yang penuh dengan spekulasi, pasar yang penuh dengan perjudian. Apalagi standar mata uang yang dipakai adalah standar mata uang dolar, fiat money, uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik yang berbasis kepada emas. Jadi sangat rentan sekali dengan krisis, sangat rentan sekali yang namanya inflasi, sangat tidak stabil. Jadi sejak tahun 1970-an, sejak dolar ini tidak berbasis emas, tren harga minyak dunia ini terus berfluktuasi, terus mengalami kenaikan. Maka kami juga ingin menyerukan pada kesempatan yang luar biasa ini bahwa stop dan hentikan terlibat dalam pasar-pasar haram, pasar-pasar non real seperti yang terjadi saat ini. Kembalikan pada pasar-pasar yang real saja, dan juga stop menggunakan fiat money, stop menggunakan uang kertas, dan kembalikan pada mata uang yang berbasis pada emas dan perak yang dalam Islam dikenal dengan istilah dinar, dirham. Saudara-saudara sekalian, pemerintah ini harus betul-betul bisa menghentikan semua problem, semua masalah dalam pengelolaan negeri ini. Dan jika negara ini mau mengambil Islam, maka ini akan terhentikan semuanya, akan terhentikan semua. Asal negara ini mau mengambil sistem, mau mengambil ideologi Islam yang sempurna dan rahmatan lil alamin ini sebagai basis dalam pengelolaan energi kita. Karena hanya dengan penerapan syariat Islam yang kafah inilah, maka negara ini akan betul-betul keluar dari segala bentuk penjajahan kapitalis oligarki, keluar dari segala bentuk neoliberalisme, neoimperialisme. Sekaligus ini akan menjadikan, dengan penerapan syariat Islam yang kafah ini, akan menjadikan kehidupan seluruh rakyat Indonesia sejahtera, penuh kemuliaan, penuh kesejahteraan, penuh keberkahan, dan negaranya pun akan menjadi negara yang berdaulat, negara yang kuat, negara yang punya wibawa, negara yang punya martabat, negara yang baldah thayyibah warabun ghafur. Takbir! Saudara-saudara sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan dalam seruan pada kesempatan ini bahwa seruan solusi untuk kembali kepada penerapan syariat Islam secara kafah ini adalah semata-mata didorong oleh kepedulian kami yang sangat nyata, didorong oleh kecintaan kami yang sangat besar dari kami forum tokoh peduli umat yang ada di Kendari di Sulawesi Tenggara ini terhadap negeri ini. Maka oleh karena itu kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, kepada negara ini, dan kepada umat Islam di seluruh dunia, khususnya kita yang ada di Indonesia ini, di Sulawesi Tenggara, di kota Kendari yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan pada kesempatan ini, menjadikan ikhtiar perjuangan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah terus menguatkan langkah perjuangan kita, mengistiqomahkan kita semua dalam berjuang, dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan kebenaran dakwah Islam, dan melawan setiap kezaliman dan kemungkaran. Takbir. Walafu minkum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, itu adalah penyampaian yang kedua dari Dewan Pembina Forum Tokoh Peduli Umat Provinsi Sulawesi Tenggara yang begitu bersemangat dan betul-betul memang harus bersemangat. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa yang ada di seluruh tanah air, kami datang bukan hanya mengkritisi, bukan hanya mengoreksi, dan bukan juga hanya menyampaikan kedoliman dan kekhianatan para pemegang tampuk kekuasaan dalam mengurusi rakyat. Namun kami datang dengan menawarkan solusi yang insya Allah jika diterapkan akan menjadi negara yang baik, negara yang makmur, sebagaimana dikatakan baldah thayyibah wa rabbun ghafur, yang insya Allah pada kesempatan yang ketiga yang akan disampaikan oleh salah satu mubalik Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan memberikan solusi yang insya Allah solusi yang hebat, luar biasa, yang tidak ada tandingannya, yaitu solusi Islam. Baik, kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Muhammad Yasin SPD MPD, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada yang menangkap konferensi pers pada pagi hari ini sebuah kebijakan yang harus kita tolak nantinya ketika pemerintah akan menaikkan gas LPG, listrik, dan bahan bakar minyak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana syariat Islam dan khilafah itu mampu menyelesaikan berbagai macam problematika manusia, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya energi. Kita flashback ke belakang dulu tentang sejarah, agar kita tidak melupakan sejarah bahwa selama 13 abad yang silam, 1300 tahun yang lalu, penerapan syariat Islam dalam bingkai khilafah itu betul-betul terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sejak Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan dengan para khulafaur rasyidin, dilanjutkan lagi dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir di Bani Turki Utsmaniyah tahun 1924. Kita bisa melihat salah satu sosok pemimpin yang mengelola negara termasuk daripada sumber daya energi ini berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyatnya ke tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini pada masa kehilapan Bani Umayyah betul-betul mampu mensejahterakan rakyat. Sehingga suatu ketika beliau mengutus petugas zakat untuk membagi-bagikan sedekah, zakat, harta, tapi tidak ada satupun rakyat menerimanya. Mengapa? Karena seluruh rakyat sudah menjadi sejahtera. Ini sangat luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, mengapa sekarang ini negeri kita begitu mengalami kerusakan yang sangat destruktif di seluruh lini kehidupan? Di bidang pendidikan, di bidang hukum, pidana atau perdata, di bidang sosial, dan lebih khusus di bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya energi. Mengapa, pemirsa yang budiman? Karena
tata kelola sistem pemerintahan kita ini tidak lagi dibangun berdasarkan syariah, tetapi lebih dibangun atas ideologi yang kita kenal yang sekarang ini lagi mengemuka di seantero dunia adalah kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme. Maka wajar kemudian kalau energi yang merupakan hajat hidup orang banyak ini diswastanisasi, diberikan kepada swasta oleh kaum oligarki yang serakah ini untuk kemudian menguasai aset-aset strategis milik umat yang itu kemudian dieksploitasi dari hulu. Bayangkan, dari hulu eksplorasi sampai kemudian di sektor hilir yang mereka para pengusaha kelas kakap ini merampok hak kepemilikan masyarakat ini, terutama energi yang di situ ada gas, ada listrik, kemudian BBM ini dieksploitasi demikian rupa. Maka ini sangat berbahaya. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang sangat dolim. Mengapa? Karena dia merampas hak kepemilikan yang sejatinya di dalam Islam itu adalah kepemilikan umum, tapi mereka eksploitasi, kemudian mereka layak tampil sebagai pedagang, kemudian berbisnis dengan rakyatnya. Ini adalah perbuatan yang sangat dolim yang harus ditolak. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana kehilafaan Daulah Islamiyah di dalam mengatur energi ini. Ya, di dalam sistem ekonomi Islam itu dijelaskan tentang al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum, yang dimana nanti khalifah, Raisud Daulah, khalifah nantilah yang memiliki hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengelola kepemilikan umum ini, kemudian nanti akan diserahkan kepada hak yang memiliki pemilik daripada umum ini. Yaitu siapa? Rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, al-muslimuna surakau fi salazin, alma wal kala wan nar. Nah, itu hadisnya. Bahwa kaum muslimin itu berserikat di dalam mengelola tiga hal, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, apa itu? Yang pertama adalah alma. Alma di situ adalah air. Air itu bisa danau, bisa sungai, bisa cekdam, bisa laut. Itu. Kemudian walkala. Walkala itu adalah hutan. Jadi hutan itu tidak bisa dieksploitasi sedemikian rupa. Kemudian dialihfungsikan menanam kelapa sawit untuk lagi dieksploitasi. Yang terakhir adalah wanarun. An-nar itu adalah api. Api itu adalah dikiaskan dengan energi. Di situ sudah masuk gas, kemudian listrik, dan kemudian bahan bakar minyak. Nah, ketika nanti khilafah ada, maka seorang khalifah inilah yang kemudian bertugas untuk mengelola, karena memang hak yang Allah amanahkan titahkan kepada pemimpin adalah dia mengelola ketiga hal tadi ini, ya, untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Siapa itu pemiliknya? Adalah masyarakat. Karena dia adalah hak asasiyah, kebutuhan dasar bagi manusia, yang ketika yang tadi ini, yang tiga ini, ya, terutama energi ini dikuasai oleh segelintir orang, ya, maka itu akan menimbulkan clash, akan menimbulkan daripada masalah, akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena kebutuhan ini adalah kebutuhan daripada masyarakat. Saudara-saudara sekalian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Maka selama negeri kita ini dikelola secara kapitalis, secara liberal, maka selama itu terus-menerus terjadi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Karena mengapa? Karena asasnya memang sudah salah, ya. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan bahwa mabunia ala asasin batil, sesuatu yang dibangun daripada asas yang batil, apa kebatilannya? Adalah sekularisme, liberalisme, liberalisasi sektor migas, diserahkan kepada swasta. Padahal ini adalah milik umat, diperdagangkan lagi. Bayangkan, milik rakyat itu kemudian orang serakah
yang tidak bertanggung jawab, yang zalim ini merampas hak milik kita, kemudian dijual kepada kita. Apakah ini bukan kezaliman saudara-saudara sekalian? Maka ini harus ditolak. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian yang budiman, pemirsa dimanapun Anda berada, maka disinilah kemudian formalisasi syariat Islam dalam bingkai khilafah itu terus kemudian didorong. Terus kemudian kita dorong, ya, terutama bagi para ulama, para alim ulama. Ya, mengapa? Karena ulama itu adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama juga harus berada di garda paling depan untuk kemudian berdakwah. Berdakwah apa? Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya sekedar mengajak kepada yang baik, tapi juga ulama khususnya itu berada di garda paling depan untuk menyeru kepada, mencegah daripada perbuatan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar yang sangat besar, yang merupakan kemaksiatan yang paling besar ini adalah diterapkannya sistem kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada khilafah. Apalagi sudah ada contoh yang telah ditawarkan oleh Rasulullah, Nabi kita yang mulia, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengutip kaul ulama, perkataan ulama, yakni Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau menjelaskan bahwa menegakkan imarah, ya, atau khilafah itu adalah sebuah kewajiban yang dengan kewajiban ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dengan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan sebagai afdalul kewajiban yang paling utama, ya. Kewajiban yang paling utama, afdalul kurubat, kewajiban yang paling utama. Silakan kita menjalankan kewajiban jalan, tapi kewajiban yang paling utama yakni khilafah, yang substansi khilafah itu adalah pertama adalah ukhuwah, membangun persatuan dan kesatuan umat Islam seluruh dunia, dan yang kedua adalah syariah, termasuk di dalamnya bagaimana khalifah nantinya mengatur sumber daya energi ini. Kemudian yang ketiga tentunya di dalam khilafah nantinya akan terus-menerus terlaksana yang namanya dakwah dan jihad. Disitulah kemudian keberkahan Islam itu akan terjaga, terjadi. Tidak seperti sekarang, bukan berkah tetapi adalah laknat, musibah, bencana di mana-mana. Maka mari, khususnya para alim ulama, saya mengajak untuk kita bahu-membahu, rapatkan barisan, menjadi pionir perjuangan ini di depan umat, menjadi contoh teladan yang terbaik untuk kita berdakwah, karena hanya dengan Islam dalam naungan khilafah, maka kemudian keberkahan itu kita akan bisa dapatkan. Bukankah sang Khalik kita, Allah Subhanahu wa taala, telah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, takwa menjalankan seluruh syariat dalam formalisasi khilafah, wattaqau lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka akan Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Ketika hujan turun, kemudian itu memberikan manfaat bagi manusia, manfaat bagi hewan, manfaat bagi tumbuh-tumbuhan, ya. Bukan malah curah hujan itu tinggi dijadikan alasan untuk kemudian terjadi banjir bandang, menyalahkan Allah. Padahal ini kesalahan daripada manusia. Walakin kadzabu fa'athnahum bima kanu yaksibun. Tetapi di akhir ayat itu Allah tegaskan, akan tetapi mereka kaum serakah daripada kaum kapitalis, kaum munafikin, kaum dolim, kaum fasik itu merusak daripada hudud Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan mereka azab disebabkan karena apa yang mereka dustakan. Mereka dustakan syariat Islam. Bukan hanya mereka dustakan, mereka memberikan persekusi kepada pengembannya. Maka ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir konferensi pers ini perwakilan daripada ulama, khususnya para ulama, mari kita rapatkan barisan untuk kemudian menyeru kepada saudara-saudara kita untuk menegakkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa
Khilafah itu adalah fardun waddun, kewajiban yang dijanjikan. Jadi kita harus bersabar. Ini adalah sebuah kewajiban yang Allah janjikan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladziina amanu minkum. Allah berjanji, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya kepada orang yang beriman wa amilus sholihat, kemudian menjalankan amal soleh secara kafah, ya, la yastakhlifannakum fil ard, akan mereka menjadikan mereka berkuasa kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang dulu berkuasa. Yakinlah bahwa tidak lama lagi, dalam waktu yang dekat, insya Allah janji ini benar-benar terwujud. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu adalah solusi yang kami tawarkan, yang kami ambil dari Islam. Karena selain Islam tidak mungkin bisa baik, karena Islam merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa dikalahkan oleh manusia? Kawan-kawan, sahabat, Bapak Ibu, pemirsa yang ada di seluruh tanah air, kami menyampaikan suatu hal bahwasanya sudah sebulan, tanggal 27 April 2020 dan sampai hari ini 27 Mei 2020, kami masih menunggu 2022, menunggu untuk diterimanya audiensi kami kepada Dewan kami, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk menyampaikan menolak rencana kenaikan BBM, TDL, dan gas LPG 3 kilo. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pemirsa yang di rumah yang kami hormati, untuk yang terakhir kalinya bahwasanya kami akan menyampaikan pernyataan sikap kami. Bahwasanya kenapa? Karena jika pemerintah terus berambisi untuk melaksanakan kenaikan BBM, TDL, dan LPG dan lain sebagainya, satu, berpotensi melanggar hukum. Kenapa? Yang kedua, karena semua kebijakan tersebut kebijakan yang sangat liberalistik, kapitalistik, dan sekularistik, yang itu mengkhianati dan mendolimi rakyat. Sehingga solusi yang paling hebat, solusi yang paling baik adalah solusi mengambil Islam, yaitu menegakkan kembali syariat Islam di dalam bingkai institusi khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah, yang insya Allah akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya orang Islam, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Baik, yang terakhir kami akan menyampaikan pernyataan sikap kami tentang menolak rencana kenaikan 3 hal tersebut. Kepada perwakilan tokoh yang kami hormati, kami minta sekiranya untuk berdiri dalam menyampaikan pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap bersama Forum Tokoh Peduli Umat Sulawesi Tenggara tentang penegasan sikap penolakan rencana kenaikan BBM, Petralet, solar, gas LPG 3 kilo, dan tarif dasar listrik. Sebagaimana dikabarkan dalam respon kenaikan harga komoditas, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran Banggar DPR RI. Asumsi harga minyak mentah Indonesia yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar $63 per barel, yang awalnya dijadikan patokan, saat ini nilai harga minyak mentah Indonesia berada di atas $100 per barel, yaitu $102,5 per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan. Kenaikan tarif dasar listrik menjadi konsekuensi logis merespon kondisi tersebut. Sementara itu tidak ada jaminan harga BBM jenis Petralet, solar, dan gas LPG 3 kilo tidak ikut merangkak naik. Terlebih lagi,
Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kerugian yang dialami Pertamina dan PLN. Berkenaan dengan hal itu, kami para tokoh peduli umat yang sangat konsen dan peduli terhadap berbagai permasalahan bangsa dan keumatan yang tergabung dalam Forum Tokoh Peduli Umat Sulawesi Tenggara menyampaikan pendapat dan pandangan sebagai berikut. 1. Bahwa sejatinya tugas utama pemerintah adalah mengurusi dan melayani rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban penderitaan rakyat, bukan justru berdagang dengan menggunakan logika untung rugi. Rasulullah Muhammad SAW telah menegaskan dalam sabdanya akan peran dan tanggung jawab pemimpin negara. Imam atau khalifah adalah ra'in, pengurus pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab untuk mengurusi rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Bahwa sesungguhnya tugas utama lainnya yang wajib diemban oleh pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya, menjadi junnah, menjadi perisai bagi rakyatnya di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal dan ketamakan kapitalis oligarki yang merampas kekayaan rakyat dan negara. Pemerintah harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik untuk memproteksi rakyatnya dari segala hal yang mengancam dan merusak, serta untuk menyelamatkan nasib rakyat. Kemudian 3, bahwa sejatinya rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Petralet dan solar, harga gas LPG 3 kilo, dan menaikkan tarif dasar listrik adalah konfirmasi kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalis global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang dolim, yang pasti akan menyengsarakan rakyat, di mana hasil pengurangan subsidi untuk mengurangi tekanan APBN tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Apalagi di tengah beban kehidupan rakyat yang sudah sulit akibat harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik dan dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Ingatlah, penguasa zalim pasti akan mendapatkan azab pedih di akhirat kelak. Rasulullah Muhammad SAW secara khusus mendoakan mereka dalam sabdanya, "Ya Allah, barang siapa yang mengatur suatu urusan umatku, walau dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah urusan penguasa itu. Barang siapa yang mengatur urusan umatku tapi mempersulit mereka, maka persulitlah ya Allah urusan penguasa itu." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 4. Bahwa sesungguhnya rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Petralet dan solar, harga gas LPG 3 kilo, dan menaikkan tarif dasar listrik adalah juga kebijakan khianat. Kebijakan ini sesungguhnya tidak lain adalah untuk mensukseskan dan menyempurnakan proyek liberalisasi migas, khususnya di sektor hilir, yakni di sektor niaga dan distribusi. Setelah sebelumnya telah dilakukan liberalisasi di sektor hulu, yaitu di sektor eksplorasi dan eksploitasi. Liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada pihak swasta atau asing dan pengurangan peran negara. Kebijakan fasad seperti ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat, yaitu notabene adalah pemilik sumber daya alam itu sendiri. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Kebijakan liberalisasi migas ini sesungguhnya hanya untuk melayani kepentingan oligarki dan tuntutan kapitalis asing dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Maka kebijakan rencana kenaikan harga BBM, LPG, dan TDL adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sangat nyata. Berkenaan dengan pendapat dan pandangan tersebut,
kami dari Forum Tokoh Peduli Umat Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pernyataan sikap bersama. 1. Menolak dengan tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, LPG dan TDL karena rencana itu adalah kebijakan dolim dan khianat yang akan menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat. 2. Menuntut kepada pemerintah selaku penanggung jawab, pelayan dan pemelihara segala urusan rakyat untuk segera menghentikan dan membatalkan segala kebijakan liberalisme migas dan seluruh kekayaan sumber daya alam lainnya, karena sejatinya hal ini bertentangan dengan syariat Islam, di mana dalam pandangan Islam seluruh kekayaan sumber daya alam adalah milik umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara yang hasilnya semata-mata diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 3. Menyeru kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk mengambil Islam semata sebagai solusi hak dan tuntas, menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, Indonesia akan bisa betul-betul terbebas dari cengkraman neo-imperialisme dan neoliberalisme yang dijajakan ideologi kapitalisme yang telah menimbulkan bahaya dan bencana bagi seluruh umat dan bangsa ini, sekaligus akan menghantarkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Demikian pernyataan sikap bersama ini disampaikan Kendari 27 Mei. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir!